Aku lihat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Afifah Nur Aziza sebagai moderator di kelompok ini dan teman-teman anggota saya ada Melani Putri Rahayu Buwono, Ayu Indra, Dini Maratunisa yang berhalangan hadir, Rahayu Bulan Suci, Vega Bahari Nur Sasono. Oke, adapun topik yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai tahap-tahap menyusun silabus. Selanjutnya penyampaian materi yang pertama kepada Mbak Ayu, dipersilahkan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Langsung aja untuk materi pembahasan yang pertama, yaitu mengenai langkah-langkah pengembangan silabus. Langkah-langkah pengembangan silabus itu ada 7. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, standar kompetensi itu merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat atau semester untuk mata pelajaran tertentu. Nah, sedangkan kompetensi dasar itu merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki siswa atau yang harus dikuasai oleh siswa dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Kemudian standar kompetensi itu biasanya sudah baku ya. Jadi sudah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Kemudian para pengembang itu perlu mengkaji secara teliti standar kompetensi dan kompetensi dasar dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, mengurutkan berdasarkan hierarki atau tingkat kesulitan materi. Kemudian yang kedua, memperhatikan keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Dan yang terakhir, memperhatikan keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Kemudian langkah selanjutnya yaitu yang kedua, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Materi pokok atau materi pembelajaran itu merupakan pokok-pokok materi yang harus dipelajari siswa untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator. Nah, jenis materi pokok itu bisa berupa fakta, kemudian konsep, prinsip, prosedur, atau keterampilan. Untuk mengidentifikasi materi pokok itu perlu memperhatikan yang pertama potensi peserta didik, kemudian relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, serta kebermanfaatan bagi peserta didik. Nah, langkah selanjutnya ketiga yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara peserta didik, kemudian peserta didik dengan pendidik, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Nah, kegiatan pembelajaran ini dapat berupa kegiatan tatap muka atau juga kegiatan non tatap muka. Kegiatan tatap muka bisa berupa ceramah, tanya jawab, kemudian diskusi, kuis, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk non tatap muka itu bisa berupa mendemonstrasikan, mempraktikkan, mengukur, dan lain sebagainya. Misalnya kegiatan pembelajaran materi prinsip ibadah dalam Islam, yaitu siswa mencari informasi dan memecahkan masalah penyimpangan prinsip ibadah dalam Islam.
Selanjutnya, langkah keempat, yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, indikator ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, kemudian mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah. Indikator ini dirumuskan dalam kata kerja operasional yang dapat diukur dan dapat diobservasi. Contohnya itu seperti indikator pencapaian materi pembelajaran prinsip ibadah, yaitu siswa mampu menjelaskan konsep ibadah dalam Islam. Nah, mampu menjelaskan di sini masuk ke dalam kata kerja yang dapat diobservasi. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya kepada Mbak Melani, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan silabus yang kelima adalah penentuan jenis penilaian. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan, maka evaluasi harus diberikan baik pada proses atau keterampilan proses, misalnya teknik wawancara maupun produk atau hasil melakukan observasi lapangan yang berupa informasi yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya yaitu menentukan alokasi waktu. Menentukan alokasi waktu merupakan perkiraan berapa lama siswa harus menyelesaikan mata pelajaran yang telah ditentukan. Hal ini diperlukan untuk memprediksikan sekaligus menentukan berapa jumlah tatap muka yang diperlukan untuk penyampaian materi pelajaran dalam upaya pencapaian kompetensi dasar. Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun. Dan langkah yang terakhir yaitu menentukan sumber belajar. Sumber atau bahan ajar merupakan referensi atau literatur yang digunakan guru untuk mendukung penyampaian materi pokok dan pencapaian kompetensi dasar. Sumber belajar juga bisa diartikan dengan berbagai objek yang dapat digunakan guru untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajaran suatu mata pelajaran di kelas. Dengan penentuan ini, diharapkan peserta didik juga dapat terlebih dahulu membaca sumber atau bahan pelajaran tersebut sebelum proses pembelajaran dilaksanakan di kelas. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Ayu dan Mbak Melani. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu pengembangan silabus berkelanjutan. Yang akan disampaikan saya sendiri. Oke, karena silabus dijabarkan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti oleh masing-masing guru. Selanjutnya dikaji dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan masukan hasil evaluasi, hasil belajar, evaluasi proses, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi rencana pembelajaran. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu pihak yang mengembangkan silabus. Kepada Mas Vega dipersilahkan. Baik, pihak yang mengembangkan silabus itu ada 4 ya. Yang pertama, sekolah dan komite sekolah. Ini nanti bisa bekerja sama dalam menentukan silabus atau rencana pembelajaran yang akan dibuat itu nanti seperti apa.
juga nanti bisa mendatangkan dari pihak-pihak luar seperti mendatangkan dari dosen-dosen perguruan tinggi atau LPMP dan lain sebagainya untuk membantu perancangan silabus yang baik dan benar untuk pembelajaran di sekolah nanti. Lalu ada juga kelompok sekolah. Nah, di sini nanti guru-guru yang semata pelajaran, misalnya dalam bidang IPA kan ada biologi, kimia, fisika, nanti bikin kelompok. Mereka merencanakan sesuatu seperti apa silabus yang benar untuk pembelajaran IPA yang baik bagi murid-murid itu seperti apa. Nah, gitu. Juga nanti misalnya gabung ada yang ekonomi, ada yang lain sebagainya. Nanti itu buat kelompok terus bermusyawarah begitu. Baiknya seperti apa untuk mata pelajaran itu agar murid-muridnya bisa belajar dengan baik dan benar. Lalu musyawarah guru mata pelajaran. Ini hampir sama kayak kelompok sekolah ya, cuma di sini nanti lingkupnya lebih luas. Jadi guru-guru itu bermusyawarah tidak hanya dalam satu sekolah saja, tapi bisa bermusyawarah di antar sekolah. Jadi, misalnya sekolah A, guru-guru IPS bisa ikut musyawarah dengan sekolah B, guru-guru IPS juga. Nah, nanti di sana saling bertukar pendapat, nah menyampaikan ide nanti baiknya pembelajarannya seperti apa. Itu nanti juga bisa meningkatkan keuntungan di antara kedua sekolah tersebut. Lalu ada dinas pendidikan. Nah, dinas pendidikan ini nanti mengambil beberapa orang berpengalaman yang ahli dalam membuat silabus. Nanti orang-orang yang ahli ini dikirim ke berbagai sekolah untuk membantu sekolah-sekolah yang sedang merancang silabus pembelajaran. Nah, jadi dinas pendidikan ini seperti fasilitator untuk sekolah-sekolah. Sekian dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Vega. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Semoga materi yang kelompok kami sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa teman-teman tanyakan melalui kolom komentar nanti. Oke, stay healthy buat semuanya. Kelompok 6 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.